Hai, saya Rafika, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai renal kalkuli atau batu ginjal. Video ini adalah bagian pertama dari dua bagian. Oke, langsung saja kita menuju materinya. Renal kalkuli atau batu ginjal. Apakah itu? Dia adalah mineral dan garam yang larut dan terkristalisasi yang terbentuk dari filtrat yang dihasilkan oleh nefron. Normalnya, mineral dan garam ini akan direabsorpsi atau dikeluarkan bersama urin. Jadi, jika mineral dan garam dalam tubuh kurang, maka akan direabsorpsi. Jika sudah cukup, maka mineral dan garam akan dikeluarkan. Yang terjadi pada pasien dengan batu ginjal adalah mineral dan garam ini kadarnya terlalu tinggi. Sehingga mineral dan garam ini terkumpul dan membentuk batu. Batu ginjal dapat berukuran sangat kecil, misalnya sebesar butir-butir pasir, atau sangat besar, mungkin sebesar biji kemiri, atau jika sudah berpindah ke bladder, dapat lebih besar lagi, mungkin sebesar kepalan tangan. Nah, batu ginjal ini terbentuk dari bermacam-macam mineral. Bermacam-macam. Nah, maka dari itu, tata laksananya nanti tergantung dari apa batu itu terbentuk. Jadi, yang pertama ada batu kalsium oksalat. Nah, batu kalsium oksalat ini terbentuk jika darah tinggi kadar kalsium dan tinggi kadar oksalat. Nah, kalsium dan oksalat yang ada di dalam darah ini nanti akan disaring di ginjal. Karena jumlahnya terlalu banyak, maka akan mengendap dan kalsium dan oksalat ini akan bersatu membentuk batu kalsium oksalat. Pada kondisi apa bisa terbentuk tingginya kalsium dan tingginya oksalat? Yang pertama adalah kondisi hiperkalsemia, karena terlalu banyak konsumsi suplemen kalsium dan vitamin D. Jadi, terlalu banyak konsumsi kalsium dan vitamin D juga tidak baik karena berisiko terbentuknya batu ginjal. Kemudian, karena kondisi hiperparatiroidisme. Nah, ini adalah kondisi di mana tubuh kelebihan hormon paratiroid dan menyebabkan tulang merilis kalsium ke darah. Akibatnya darah tinggi kadar kalsiumnya. Kemudian adalah konsumsi natrium berlebihan. Nah, garam atau natrium ini mencegah kalsium direabsorpsi. Jadi, reabsorpsi lebih memilih natrium daripada kalsium. Kemudian, darah tinggi oksalat disebabkan oleh keadaan apa? Ini saya tulis selanjutnya aja ya, 4. Darah tinggi oksalat karena ada masalah pencernaan. Masalah pada saluran pencernaan atau GI tract. Normalnya, kalsium dan oksalat itu saling terikat di dalam usus. Ya, kemudian dikeluarkan bersama-sama dengan feses. Tapi saat terjadi masalah atau pada kondisi abnormal, abnormalnya adalah gangguan penyerapan lemak, mengakibatkan kalsium dan lemak saling terikat dan meninggalkan si oksalat ini sendiri. Jadi si kalsium lebih memilih lemak untuk berikatan dan oksalatnya tertinggal sendiri dalam darah. Akibatnya darah tinggi kadar oksalat. Kemudian disaring oleh ginjal, di sana bertemu dengan kalsium dan berikatanlah mereka di dalam pelvis ginjal.
Di sana terbentuk batu kalsium oksalat. Kemudian selain masalah pada saluran pencernaan, ada lagi karena makan makanan tinggi oksalat. Oke, nanti kita bahas makanan apa saja yang tinggi akan oksalat. Ini batu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah batu asam urat. Ya, sama dengan kalsium oksalat tadi. Berarti di dalam darahnya tinggi akan asam urat. Ya. Sehingga dalam urinnya juga tinggi asam urat. Nah, ini pH urinnya rendah. Pada kondisi apa tinggi kadar asam urat? Yang pertama karena sudah ada penyakit gout. Kemudian karena dehidrasi. Kemudian selanjutnya karena diabetes mellitus tipe 2. Kemudian yang keempat adalah makan makanan tinggi purin. Apa saja makanan tinggi purin? Kita bahas di selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah batu sistin. Batu sistin ini karena terlalu banyak asam amino sistin. Batu sistin ini langka karena ini diturunkan atau genetik. Oke, jadi nanti saat ada pasien batu ginjal perlu dikaji riwayat. Apalagi batunya adalah batu sistin. Kemudian yang keempat adalah batu struvite. Ini juga langka. Nah, batu struvite ini terbentuk karena kondisi kronis pada ISK. Jadi bakteri menyebabkan urin menjadi alkali, kemudian terbentuk batu, magnesium, amonia, dan fosfat. Selanjutnya adalah batu kalsium fosfat. Nah, ini karena masalah pada tubulus ginjal. Ya. Jadi ini nanti urinnya alkali. Oke. Nah, di mana ditemukan batu-batu ini? Umumnya ditemukan pada ginjal. Atau dimanapun di saluran kemih. Karena batu ini jika ukurannya kecil atau kurang dari 5 mm, batu ini dapat berpindah mengikuti aliran urin. Nah, atau di saluran kemih. Nah, kebanyakan batu dapat berpindah yang ukurannya kurang dari 5 mm. Tapi berpindahnya pasti menimbulkan rasa nyeri. Ya, apalagi batunya tajam. Jika kurang dari 5 mili, kemungkinan dapat keluar sendiri walaupun dengan nyeri hebat. Namun jika batunya lebih besar, diperlukan tindakan removal yang akan kita bahas nanti. Kemudian bagaimana terbentuknya? Jadi ada predisposing faktor. Seperti tadi, makan makanan tinggi purin, kemudian tinggi oksalat, kemudian minum suplemen kalsium dan vitamin D berlebihan, kemudian ada masalah pada GI tract, dan ada kondisi hipositraturia. Nah, hipositraturia ini adalah kondisi di mana sitrat itu rendah pada urin, dan sitrat ini berfungsi untuk mencegah terbentuknya batu kalsium dan mencegah urin menjadi alkali. Dan menurunkan asam urat kan, kalau kondisi urinnya alkali itu mencegah urin alkali, jadi menurunkan asam urat. Nah, di predisposing factor ini kemudian dibarengi dengan menjadikan konsentrasi mineral garam meningkat. Kemudian akan timbul kristal
Dan kristal ini akan jadi batu ginjal atau batu saluran kemih lah. Penyebabnya tadi disampaikan ada makan tinggi oksala, tinggi purin, tinggi natrium, tinggi suplemen kalsium dan vitamin D, kemudian adanya ISK yang berulang, seperti tadi ada batu struvit, itu karena ada infeksi saluran kemih yang kronis. Ya. Kemudian ada hiperparatiroidisme, kemudian ada statis urin. Statis urin itu mungkin ada blokade karena BPH misalnya. Kemudian terlalu banyak asam urat di dalam tubuh pada kondisi dehidrasi, kemudian kondisi penyakit gout seperti itu ya. Kemudian adanya masalah pada saluran cerna. Tadi ada gangguan penyerapan lemak. Selain itu karena orang jarang beraktivitas. Oke, karena beraktivitas itu kan membutuhkan mineral. Dengan tidak beraktivitas berarti mineral-mineral itu tidak terpakai dan menumpuk dalam darah. Gitu ya. Kemudian apa tanda dan gejalanya? Tanda gejala yang pertama adalah nyeri berat. Nyeri berat dan intens. Nah, nyeri ini tergantung dari lokasi batu. Nyeri bisa berada pada ginjal, namanya renal kolik. Itu ciri khasnya nyerinya dalam dan tumpul, atau flank pain di costovertebral angle. Kemudian jika ada di ureteral namanya ureteral kolik. Nah, ini batunya di uretra ya. Ciri khasnya adalah nyerinya intens, tajam, dan menjalar. Menjalar. Kalau laki-laki menjalar sampai skrotum. Kalau perempuan menjalar sampai vagina. Nah, batu yang berpindah akan menimbulkan hematuria atau ditemukannya darah dalam urin. Kemudian ada rasa ingin BAK. Ya. Apalagi batunya itu berada pada leher bladder. Bladdernya terisi oleh urin, menimbulkan rasa ingin BAK, dan BAK-nya tidak lancar. Gitu. Selanjutnya adalah ada gejala mual dan muntah. Kemudian ada tanda gejala ISK. Tanda gejala ISK, itu tanda-tanda infeksi biasa lah ya, demam, kemudian bengkak, gitu. Kemudian yang keenam ada retensi jika batu menjadi blokade, terutama di leher bladder. Nah, tanda gejala ini timbul ketika batunya sudah cukup besar dan atau sampai dia dapat berpindah ke uretra, dari ginjal berpindah ke uretra. Kalau sebelum itu batunya masih kecil, tanda gejalanya tidak ada atau asimptomatis. Oke, mungkin itu dulu mengenai renal kalkuli. Saya akan lanjutkan di bagian kedua. Terima kasih, jangan lupa ditonton ya.